Hola precious people, so welcome back to Chocolate Vlog. Yay! Karena aku udah lama banget gak upload video, mungkin teman-teman yang udah pernah subscribe channel ini udah pada lupa, atau teman-teman yang baru bergabung, halo selamat datang. Kenalin, nama aku Kila. Jadi sesuai dengan title video, aku mau ngasih experience dan juga mungkin insight baru untuk teman-teman yang tertarik untuk daftar beasiswa Jarum. Dan aku bener-bener nyaranin kalian untuk daftar guys. Kenapa? Karena beasiswa ini banyak banget kasih aku pengalaman, teman baru, skill, dan juga bantuan biaya kuliah. Oke, ya karena aku adalah awardee dari beasiswa ini, aku bakal bagiin pengalaman aku selama mendaftar tahapan administrasi. Without any further ado, let's get move on into the videos. Jadi karena untuk kenyamanan aku pindahin layarnya ke laptop ya guys. Oke, jadi kalau misalnya kita mau cari informasi seputar beasiswa, aku saranin kalian coba cari dulu di Google tentang beasiswa tersebut ditambah dengan tahunnya. Contoh nih, Jarum Beasiswa Plus tahun sekarang adalah 2025. Jadi Jarum Beasiswa Plus 2025. Kalau misalnya udah ditampilin hasilnya, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget websitenya. Terus teman-teman bingung harus buka yang mana sih beasiswanya? Oke, kita coba lihat di sini Jarum Beasiswa Plus. Nih, kalian fokus ke yang domainnya ini adalah registerjarumbeasiswaplus.org. Kenapa? Karena itu adalah website resmi dari si Jarum Beasiswa Plus. Teman usahain untuk fokus ke persyaratannya dulu. Jangan langsung mendaftar, perhatiin dulu persyaratannya. Barangkali ada beberapa berkas yang perlu teman-teman persiapkan sebelum mendaftar. Oke, ketika teman-teman mengklik persyaratan, teman-teman bakal ditampilin navigasi yaitu tentang beasiswa Jarum, program dari Jarum Beasiswa Plus, terus persyaratannya, daftar mitra perguruan tinggi, dan lain-lain. Oke, kita fokus dulu ke tentang Jarum Beasiswa Plus. Teman-teman bisa baca di sini nanti, tapi kalau misalnya aku ringkas, Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perkuliahan dari Jarum Foundation untuk mengasah skill mereka dan juga bantuan biaya atau bantuan finansial teman-teman. Oke, dari aku sendiri bisa aku bilang kalau bantuan biayanya itu diberikan sebesar 1 juta per bulannya gitu. Selama 1 tahun itu teman-teman bakal dapat uang atau duit sebesar 12 juta. Itu banyak banget teman-teman. Oke. Next, selain kalian dapat biaya finansial, Jarum Beasiswa Plus juga mewadahi teman-teman untuk mengasah skill kalian. Apa aja itu? Ada character building, ada leadership development, dan juga nation building teman-teman. Aku udah melaksanakan 2 pelatihan soft skill dari Jarum, dan semua kegiatannya itu seru banget teman-teman, seru banget karena kegiatannya itu nggak dilakukan secara online atau di satu kampus saja, enggak, tapi kalian bakal ditemukan dengan teman-teman Jarum atau awardee yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Kalian bakal dikumpulin di satu tempat dan kalian bakal saling kenalan, difasilitasin untuk mengasah skill. Nah, selanjutnya ada kompetisi juga seperti essay competitions, international exposure, dan juga community empowerment. Jadi teman-teman bakal banyak banget dapat pelatihan skill dan itu semuanya gratis guys. Jangan takut kalau acara Jarum, jangan takut, semuanya bakal talangin sama si Jarum ini. Oke, lanjut kita bakal bahas seputar persyaratan dari si beasiswa Jarum ini. Ada beberapa teman-teman. Yang pertama yang pastinya kalian dari S1 atau D4 dan wajib di semester 4 ya guys. Kak, kalau misalnya aku semester 6 gitu. Kalau misalnya aku semester 6 atau kalau misalnya aku semester 8, apakah boleh? Enggak, teman-teman. Beasiswa Jarum ini dikhususkan untuk teman-teman yang ada di semester 4 aja. Ingat, ini dari semua disiplin ilmu. Mau kalian dari sastra Jepang, mau kalian dari komputer, mau dari kedokteran, itu boleh banget mendaftar. You guys are welcome. Oke, next, IPK minimum 3 ya teman-teman. Ya, itu teman-teman aktif organisasi, baik di luar maupun di dalam kampus. Oke, aku mau sharing my experience guys. Jadi, aku kemarin itu nggak ikut organisasi ya, bukan nggak ikut organisasi, tapi lebih ke UKM. Aku ikut UKM namanya Google Developer Student Club. Itu atau GDSC, sekarang kayaknya udah ganti nama Google Developer Group on Campus kalau nggak salah. Aku ikut itu. Dulu aku divisinya front end. Aku cuma anggota biasa guys, tapi di sana aku banyak ikut kepanitiaan. Oke, jadi aku aktif kepanitiaan. Waktu itu ada kepanitiaan Hari Kartini, lalu ada kepanitiaan acara Stajjen, dan banyak banget. Ya, pokoknya di situ aku terlibat menjadi salah satu yang aku ingat itu aku jadi project manager, dan itu banyak banget ngaruh. Di situ aku ceritain
aku ikut kepanitiaan apa. Terus selain aku ikut UKM itu, aku ikut volunteeran teman-teman. Aku ikut volunteeran ngajar bahasa Indonesia. Lebih kurang udah 2 tahun, jadi itu experience aku ya. Walaupun aku nggak ikut organisasi, tapi aku ikut aktivitas di luar kampus dan juga UKM. Oke, itu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, kuliah di mitra perguruan tinggi. Ini maksudnya apa? Teman-teman bisa pergi ke sini, daftar mitra perguruan tinggi. Ya, teman-teman tinggal cari aja, pilih kota. Dari Palembang jadi ada kampus aku yaitu Universitas Sriwijaya. That's it guys. Jadi tolong cari kampus kalian kalau ada kalian teman-teman bisa coba untuk daftar. Oke, itu terkait persyaratan ada banyak di sini teman-teman bisa teman-teman baca nanti. Tapi kalau aku bakal nunjukin yaitu tahapan mendaftar dan apa aja yang bakal aku tampilin di sini. Oke, di sini teman-teman pendaftaran Jarum Beasiswa Plus teman-teman bisa daftar melalui email atau melalui Google. Kalau saran dari aku teman-teman daftar dari Google aja, itu lebih mudah teman-teman, lebih mudah. Jadi tinggal terintegrasi aja dianya. Dan aku ingetin sekali lagi, usahakan email kalian jangan penuh. Kenapa? Kalau misalnya penuh, kalian akan kesulitan untuk mendapatkan informasi tahapan selanjutnya. Karena kebanyakan informasinya itu bakal diinfoin lewat email, teman-teman. Oke, teman-teman daftar aja kayak biasa. Kalau misalnya udah punya akunnya, tinggal login aja. Pas kalian login, tampilannya bakal kayak gini. Jadi teman-teman disuruh untuk mengisi identitas, data pendidikan, minat hobi, aktivitas organisasi, dan lain sebagainya. Oke, unggah file foto. Satu catatan dari aku, perhatiin pertama format filenya, dia mau JPG atau PNG atau PDF mungkin. Terus perhatiin maksimal dari si filenya tadi. Jangan sampai kelebihan. Kenapa? Kalau misalnya nggak tepat formatnya atau kelebihan, teman-teman nggak bakal bisa upload si filenya tadi. Nih, unggah file foto. Teman-teman di sini dibilang ya, fotonya 4x6 pakai jas alma mater kampus. Tolong jangan salah. Oke, teman-teman isi data lengkap. Jangan sampai salah ya guys. Kenapa? Karena ini bakal ngaruh untuk kalian ke pendaftaran berikutnya. Jadi tolong untuk perhatiin jangan sampai salah. Sosial media, teman-teman isi semua kolom kalau ada, biar si pihak beasiswa tahu kalau kalian itu adalah orang yang aktif. Jadi tolong untuk diisi aja. Aku kemarin isi Instagram, YouTube sama Twitter, oke? Terus file transkrip nilaiku kayak gini kemarin guys. Aku mintanya sama bagian akademik di kampus aku, di fakultas ya teman-teman. Cara mintanya gimana? Bilang aja ke bagian fakultas kalian. Misalnya mbak saya mau minta transkrip nilai dari semester 1 sampai semester berapa teman-teman, 4 misalnya. Semester 1 sampai semester 3 nanti bakal dicetakin. Oke, dikasih cap ya guys, dikasih cap. Jadi biar lebih legal. Di sini juga dibilang ya, yang telah dilegalisir. Oke, kalau misalnya teman-teman udah ngisi identitas, kita lanjut ke data pendidikan. Pendidikan non formal, itu maksudnya gimana? Kursus, training, seminar. Misalnya teman-teman, aku kan kuliah di sistem informasi, aku ada ikut semacam bootcamp. Bootcampnya itu apa? Bootcamp UI UX, web development, terus bootcamp data analis. Nah, itu adalah bootcamp atau kursus atau training yang aku ikutin. Kalau misalnya teman-teman ada, please masukin aja. Oke. Penguasaan bahasa asing. Kemarin aku ngisi bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Bahasa Inggris, kalian sesuaiin aja. Tulisnya kalian itu kurang, cukup, atau gimana. Bahasa Inggris itu cukup, kalau nggak salah. Kalau bahasa Jepang, ya walaupun kurang, tapi aku masukin aja. Beasiswa lain, kalian isi sejujurnya. Terus ini diminta surat keterangan bahwasannya teman-teman tidak menerima beasiswa lain yang dikeluarkan oleh fakultas. Contoh punya aku kayak gini. Kalau aku kemarin datang ke ruangan akademik fakultas aku, terus bilang, Kak, aku mau minta surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Lagi-lagi kalau bisa dicat, karena di sini dibilang minta dicat. Oke, itu aja untuk data pendidikan guys. Kalau misalnya udah, kalian bisa lanjut aja ya ke bagian minat dan hobi. Oke, di sini ada kayak semacam esai singkat. Singkat banget, kenapa? Karena cuma 255 karakter kalau seingat aku ya. Please, sesingkat-singkatnya aja tapi on point. Aku tulisin di sini cita-cita aku itu kalau nggak jadi BUMN waktu itu, kerja di perusahaan swasta, atau lanjut S2, kerja di luar negeri, dan aku pengen jadi product designer waktu itu. Jadi aku tulis di sini cita-cita saya adalah menjadi product designer. Saya pengen merancang produk, aplikasi yang bisa banyak membantu orang lain, segala macamnya kayak gitu. Terus selanjutnya, ini sama ya 255 karakter, please
tolong untuk lebih wise dalam menggunakan kosakatanya biar nggak boros. Kayak gitu lebih kurangnya. Sebutkan keterampilan kalian, ini agak lucu sih. Kemarin aku ngisinya, aku suka menyanyi guys, tapi aku bukan menyanyi suara. Aku tulis di sini bahwasanya aku suka menyanyi dengan siulan. Oke, jadi aku nyanyi, tapi nyanyi itu pakai bisiul, bukan vokal. Aneh kan ya? Tapi nggak tahu. Aku ngisi-ngisi gitu aja karena aku merasa aku nggak bisa terlalu bermain musik. Menari pun aku nggak ada sertifikat yang menonjol, tapi aku bisa menyanyi dengan siulan. Lebih kurang kayak gitu. Nggak aneh tapi ya udah lah ya. That's it. Kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu di aktivitas organisasi. Di aktivitas organisasi ini bagian yang nunjukin kalau kalian itu adalah mahasiswa yang aktif, misalnya menjadi MC, atau kalian ada kepanitiaan apa, masukin aja. Contoh kayak aku tadi ya, ini maksimal 3. Yang paling bagus menurut kalian dan yang paling wah menurut kalian, masukin 3. Aku kemarin, aku tunjukin aku volunteeran ini guys. Volunteeran ini. Kepanitiaan waktu itu namanya Inspire Her. Inspire Her, nama organisasinya itu dari GDSC waktu itu, Google Developer Student Club. Jabatan aku adalah di sana sebagai Project Manager. Penyelenggaranya dari GDSC tadi. Bulan mulainya itu kegiatannya 1 bulan. Jadi kenapa aku masukin? Karena itu yang paling banyak memberikan dampak ke aku guys. Karena kegiatannya 1 bulan. Dan di sana aku sebagai project manager, aku jadi harus menata banyak waktu untuk orang-orang. Ya, jadi di sana aku jadi project manager. Makanya itu sangat berkesan di aku karena pengalaman pertama menjadi ketua dalam menyusun alokasi waktu gitu. Terus alasan ikut kenapa, aku jelasin aku pengen mencoba keluar dari zona aku waktu itu. Kenapa? Karena aku biasanya di zona teknikal guys. Teknikal itu kayak biasanya mendesain web, membuat web, hal-hal yang teknikal atau teknis yang udah disusun sama orang lain. Dan aku pengen keluar dari zona itu, aku pengen coba bagaimana caranya mengorganisir orang-orang. Dan alhasil aku ambil bagian project manager. Unggah file organisasi atau kepanitiaannya, kalian upload aja. Kalau bisa 3, masukin 3-3-nya. Oke. Next, aktivitas atau keterangan kerja. Waktu itu aku punya jasa edit teman-teman. Jasa edit, namanya jasa edit Pipo, udah aku lakuin sejak aku SMA sampai kuliah. Di situ aku sebagai video editor dan juga customer service. Jadi aku merangkup ya, sekaligus CEO-nya. Yang mana aku buat usaha aku sendiri waktu itu. Apa aktivitas keterangan kerja ya, ini karena punya aku sendiri, aku upload aja kayak beberapa review-review dan portofolionya, maksimal 1 MB ya teman-teman, lebih kurang ini contohnya ya yang aku upload waktu itu. Prestasi sampai sewaktu kuliah ya, teman-teman, prestasi di sini banyak jenisnya. Waktu itu aku punya penelitian yang udah dipublish Sinta 4 waktu itu. Jadi aku pilih karya cipta atau riset. Aku waktu itu kalau nggak salah masukin 2 teman-teman atau 3. Satunya lagi itu buat website tingkat nasional. Jadi lomba esai itu tingkat nasional juga. Jadi aku masukin aja guys. Apakah lombanya itu harus setingkat kayak Kemendikbud atau segala macamnya? Enggak, kayak cuman lomba, yang penting lomba tingkat nasional yang diadakan oleh BEM atau yang bawa kalian dapat uang, dapat juara, itu masukin aja guys. Jangan takut karena kalian, ini lombanya kayak cetek banget, kayak nggak terlalu prestigious gitu. No, jangan, masukin aja. Siapa tahu itu yang membawa kalian untuk lanjut ke tahap berikutnya. That's it. Oke, kita udah sampai di tahap terakhir dari aktivitas organisasi. Nanti kalian tinggal lanjut aja, terus kalian submit. Nanti kalian bakal dapat emailnya teman-teman. Oke, itulah dia pengenalan tentang Jarum Beasiswa Plus. Mungkin masih ada beberapa hal yang teman-teman masih pengen tanyain. Itu boleh banget kalian tanyain aja di kolom komentar. Atau kalau kalian malu-malu, boleh banget untuk direct message pribadi di Instagram aku guys. Di sana aku bakal jawabin pertanyaan kalian dan mungkin lebih cepat juga karena aku lumayan sering aktif di Instagram. So that's it guys. Maaf banget kalau ada salah kata. So see you on my next video di tahapan selanjutnya. Aku tunggu banget kabar dari kalian untuk di tes online ya. Kita bakal bahas tentang tes online. Bye bye.